Bab 3041, Berbagai Tugas Serentak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, seluruh medan bintang ajaib, terutama medan bintang nyamuk hitam tempat nyamuk hitam berada, tidak berubah menjadi ketenangan armada elit orang-orang Napoli. Bagaimanapun, skuadron budak dari alam semesta pertama, armada besar dan kecil, tidak berkumpul di sini karena kedatangan armada Terran. Tujuan mereka adalah untuk mencari dan memburu leluhur dinasti Terran, selama Kaisar Xuan tidak ditangkap selama sehari. Untuk menyenangkan keluarga surgawi, itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tidak apa-apa untuk melakukannya, tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak bisa begitu saja melepaskannya. Ye Xuan telah berada di makam Starry Thunder selama beberapa waktu. Sejak saat ini, semua yang terjadi di bintang nyamuk hitam telah menyebar ke seluruh alam semesta pertama. Kehancuran total suku nyamuk hitam, dan yang terbesar dalam kelompok etnis iblis. Jatuhnya para pendeta secara tidak sengaja, dan kehilangan besar para budak dan skuadron. Pesan-pesan ini sangat mengejutkan bagi para pelayan alam semesta pertama. Terutama di sisi lain Kaisar Sihir, itu bergolak. Dikatakan bahwa pendeta tinggi Wensing, pendeta tinggi dikembalikan oleh kapal induk armada elit-elit armada Terran, setelah berita tentang Trak, dari kedalaman kota sihir, pertama kali kemudian dia mengirimkan kegilaan Kaisar Mo. Wensing adalah orang merah besar di depan Kaisar Iblis. Keberadaan gua tidak dapat diperbaiki dimanapun. Itu sangat menyedihkan dan merendahkan. Bagaimana Anda tidak marah? Namun, jika dia diizinkan untuk mengetahui bahwa Wensing berada di bawah identitas sebenarnya dari pendeta tinggi kekaisaran, ada identitas lain yang tidak dapat dilihat, dan Terran sangat baik sehingga dia tidak tahu Kaisar dan bagaimana cara berpikir. Semua ini, Ye Xuan tidak memperhatikan saat ini, dia telah mengambil putra-putra, dari tepi lapangan bintang iblis, dan bergegas ke lapangan bintang nyamuk hitam. Dalam perjalanan, Ye Xuan menemukan kekosongan tersembunyi, dan dua kapal perang, angin hitam dan nyamuk hitam, dikorbankan dari dunia abadi. Termasuk pesawat ulang-alik lubang. Alasan mengapa ini dilakukan adalah untuk menambah kekuatan tenaga kerja dan menetap di putra. Dalam statusnya saat ini, dia tidak hanya menjadi putra suku nyamuk hitam, tetapi karena Zhuo Fengtai dan Ashley telah disembunyikan olehnya, Ye Xuan telah secara pribadi mengenakan dua jenderal sementara di kepalanya. Topi tinggi pendeta tinggi sementara, singkatnya, adalah berbagai konkuren, seluruh nyamuk hitam, itu adalah yang terbesar. Dalam hal ini, putra-putra pada dasarnya milik benteng pribadinya. Tidak ada kemungkinan untuk menyerahkan suku. Dalam hal ini, tentu saja, perlu untuk menjaga beberapa kekuatan di benteng. Namun, termasuk salah satu brigade 1000 orang iblis, yang dipimpin oleh Laut yang kembali, dan 5 iblis lainnya dan ribuan orang yang dipimpin oleh Chang Qingyu dan yang lainnya, total 6.000 pengintai iblis, tetapi dia tidak berani bergerak, masih sesuai dengan pengaturan semula. Bagaimanapun, orang-orang ini semua bisa menjadi pengintai iblis, dan mereka tidak dapat diekspos. Seorang pengusir nyamuk yang malang muncul di medan bintang iblis. Faktanya, itu sudah cukup berisiko. Jika Anda keluar sedikit lagi, Anda pasti akan mengalami kecelakaan. Gunung Nebo, Bagua, Limo, dan budak tingkat tinggi lainnya tidak dapat muncul. Selain itu, dia bahkan menyelinap ke dalam lubang dan menyelinap ke dalam lubang, dan membiarkan mereka bergabung dengan skuadron penyihir yang telah kembali ke laut untuk membimbing batalion 1000. Sesegera mungkin, tingkatkan kultivasi dan tumbuh dewasa. Di masa depan, akan ada manfaat besar. Namun, puluhan iblis yang menyertai. Mereka berdua diakui oleh Ye Xuan, dan mereka ditinggalkan di tempat suci. Bagaimanapun, mereka juga menanam jejak budak, dan tidak ada masalah melihat kematian. Dengan keberadaan mereka, pembunuhan kedua orang itu, tulang abu-abu dan Fengtai kiri, juga dapat dikonfirmasi, tidak ada yang tidak percaya, orang-orang ini bersama dua orang mereka di sekitar tim kepercayaan selama bertahun-tahun. 1000 nyamuk dan 1000 tentara di lubang di pesawat ulang-alik, Ye Xuan tidak bergerak. Namun, dari nyamuk hitam dan 2 skuadron angin hitam, mereka memindahkan 1 juta nyamuk dan 10.000 tentara ke Putra Suci. Pada saat yang sama, sendok Raja Bintang 8 juga dipindahkan olehnya, semua nyamuk dan sendok tentara berada di lantai 2 putra. Dengan cara ini, 2 lapisan bawah putra-putra juga didistribusikan. Lapisan bawah adalah sarang induk dari Slime roh jahat, dan lapisan kedua adalah pasukan nyamuk dan binatang buas. Pada 2 lapisan ini,
Yesuan tidak akan terbuka sama sekali. Izin saluran melarang siapapun masuk atau keluar. Adapun lapisan atas, itu secara alami disediakan untuknya. Di lantai 3, ada juga area tempat tinggal iblis, cukup untuk menampung 2 atau 3.000 orang. Untuk mengendalikan iblis putra, Yesuan bermaksud untuk mengatur di sana. Tentu saja, ribuan iblis ini harus dikompilasi sementara. Untungnya, masih ada 9 bintang iblis di nyamuk hitam. Semua level tinggi telah ditanam olehnya. Setiap bintang iblis telah mengumpulkan ratusan iblis, atau sepenuhnya tidak masalah. Yesuan telah berbalik di masa lalu, dan ke-3.000 orang sihir memilikinya. Setelah melakukan semua ini, ketika dia bahkan membawa lubang dan nyamuk hitam ke dunia abadi, dia mencoba menyingkirkan angin hitam. Otak Yesuan berkelebat dan tiba-tiba teringat angin hitam. Masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan yang perlu dia tangani. Tepatnya, ada 2 hal. Pertama, ribuan elit federal di dasar penjara Wanluo, yang tidak melarikan diri pada saat itu, termasuk Kaisar Xuanzi. Kedua, nomor angin hitam menjaga World of Warcraft, binatang angin hitam. Binatang angin hitam tidak terburu-buru. Meskipun angin hitam adalah kapal utama korps pengintai Front Iblis, kekuatannya dalam mempertahankan World of Warcraft lebih kuat daripada nyamuk hitam, dan telah mencapai lubang hitam di urutan ke-9. Tetapi kekuatan 9 hitam benar-benar bukan apa-apa bagi Yesuan, tetapi Raja Bintang 8 atau Pangeran Dewa hanyalah salah satunya, dan segera menekan. Dan binatang buas ini seharusnya tidak muncul, kembali dan keluarkan dan selesaikan atau dapatkan. Pokoknya, sekarang terkunci di sarang sihir angin hitam, dan tidak akan keluar sama sekali. Itu adalah lebih dari 1.000 elit federal di dasar angin hitam, dan tampaknya mereka harus pergi dan melihat hidup dan mati. Angin hitam penjara Wanluo menutup lebih dari 10.000 orang. Setelah Yesuan yang asli memurnikan angin hitam, alasan mengapa hanya 10.000 yang dilepaskan, lebih dari 1.000 yang tersisa tidak meletakkannya. Pada kenyataannya, karena demi Xuan, itu tidak bisa sendirian. Meninggalkannya ini terlalu jelas. Dan ribuan elit federal ini, Yesuan bermaksud untuk kembali ke alam semesta ketiga dan kemudian melepaskannya. Semua mengacu pada model nyamuk hitam, tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah bahwa Kaisar Xuanzi, meskipun tidak ada kebencian antara Yesuan dan dia, tetapi karena dia mendapatkan cairan kultur genetik 9 tahap dari bintang abadi, dan menemukan setetes darah leluhur abadi di dalamnya, itu hanya terdiam. Setelah tanah ditelan di penjara Wanluo di depan Kaisar Xuanzi, kontradiksi antara keduanya tidak dapat diselesaikan. Itu ditakdirkan untuk pergi ke sisi yang berlawanan. Kali ini, armada elit nebula dari Naples datang ke alam semesta. Pertama, itu telah membuktikan bahwa urusan Pangeran Xuan tidak dapat diseret lagi. Ribuan elit federal lainnya Yesuan dapat menanganinya selangkah demi selangkah, tetapi pihak Kaisar Xuan cocok. Belum terlambat, biarkan saja dia secara pribadi membunuh orang yang berteriak di mulut itu. Yesuan benar-benar agak kusut, bagaimanapun juga, semua orang adalah ras manusia. Yesuan percaya bahwa dia belum mencapai titik cara yang tidak bermoral. Kompartemen bawah angin hitam masih di sekitar 100.000 prajurit Void. Kuharap orang itu sudah takut setengah mati, jangan sampai aku lebih sulit untuk menembak. Sambil mendesah, Yesuan berbisik pada dirinya sendiri dan melangkah ke dasar angin hitam. 100.000 prajurit, termasuk sekop bintang 7 dengan kekuatan lubang hitam, ada 5.000. Yesuan membawa 1.000 prajurit di lubang di pesawat ulang-alik virtual, dari alam keempat ke alam ke-8 sebanyak 200. Selain itu, hak untuk menjauh dari angin hitam, memasuki 10.000 prajurit di Shengzi, kekuatan lubang hitam, ada 2.000. Artinya, saat ini, ada hampir 90.000 senjata berongga di dasar angin hitam, dan ada hampir 9.000 senjata berongga. Di antara mereka, 7 bintang lubang hitam akan digali, hampir 3.000. Jumlah total elit federal yang masih ditahan di penjara Wanluo hanya 1.000, dan ada lubang hitam di orang-orang ini, tetapi hanya 6 atau 7, dan mereka hanya hitam menjadi 1 hingga 3. Awalnya diperbaiki, kalau tidak mungkin tertangkap. Dalam kasus ini, dalam menghadapi pasukan yang mengerikan dalam jumlah dan kekuatan, ribuan elit federal telah ditempatkan di militer, dan setelah mereka mulai hidup bersama, diperkirakan mereka dihabiskan dalam kengerian setiap hari. Untungnya, kolom kandang cukup kuat untuk memberi mereka sedikit rasa aman. Tetapi dengan mulut yang baik dari pasukan berongga, apakah pilar kandang dapat dihancurkan? Yesuan benar-benar tidak dapat memastikan.
Sampai saat itu, dia menyadari bahwa tampaknya sejak dia mendapatkan angin hitam, dia masih kedua kalinya memasuki dasar penjara Wanlu. Setelah 10.000 elit federal dibebaskan, dia tidak pernah kembali untuk melihatnya. Saya tidak tahu bahwa Xuan Huangzi dan yang lainnya masih hidup. Memikirkan hal ini, wajah Ye Xuan tiba-tiba menjadi aneh, dan sosoknya juga muncul di area kehidupan penjara ini di tepi angin hitam. Melihat ke kejauhan, ada sendok kesombongan di mana-mana. Meskipun benteng luar angkasa celestial menggunakan teknologi pelipatan ruang, hal yang sama berlaku untuk penjara Wanluo. 100.000 tentara masuk, dan mereka masih agak ramai. Melihat Ye Xuan, merasakan napas sum-sum ibu dari tubuhnya, skuadron berongga ini berbisik dengan gembira, semua berkumpul, diikuti oleh Ye Xuan, menghadap penjara Wanluo. Area kandang pergi. Kandang asli 10.000 lebih, setelah Ye Xuan melepaskan hampir 10.000 elit federal, kandang lainnya telah diambil dan menghilang. Ini dapat dilakukan dengan memperbaiki angin hitam. Hari ini, angin hitam penjara Wanluo, hanya 1.000 kandang lagi yang tersebar, dan ada elit federal. Melihat Ye Xuan lagi, ribuan elit federal pertama kali saling melirik, dan kemudian mereka menyadari siapa mereka, dan mereka terkejut dan terkejut, tetapi di tengah-tengahnya, mereka menunjukkan kegembiraan karena curiga. Pada awalnya, Ye Xuan bercampur di antara puluhan ribu pelarian, dan pergi, dan kolom-kolom kandang berkapasitas 10.000 kursi ditutup, dan pembukaan jalur utama Vandalor, ia melakukannya melalui sistem fagositosis, dan tidak ada embun yang jelas, jadi orang-orang ini sama sekali tidak tahu bahwa Ye Xuan, pemuda yang akhirnya terperangkap dalam angin hitam, sebenarnya adalah pembuat yang terkenal itu. Tetapi semua ini, mereka sekarang tercerahkan, dan karena Ye Xuan dapat muncul lagi di sini, dan hampir 100.000 kumbang hitam teroris di sekitarnya, seperti hewan peliharaan, dengan kegembiraan mengikutinya. Tidak ada ketegangan dalam hal ini. Pemuda ini, yang telah menguasai angin hitam, memiliki fondasi yang kuat dan tak tertandingi. Kumbang hitam inilah yang dapat menyapu negara kecil. Ini juga alasan mengapa mereka senang. Bagaimanapun, setiap orang adalah orangnya sendiri. Mungkin kedatangan pihak lain akan mewakili kebebasan mereka sendiri. Tetapi sama saja, saya pikir Ye Xuan tidak muncul begitu lama. Jika saya ingin melepaskan orang, saya khawatir itu akan dilepaskan sejak lama. Oleh karena itu, orang-orang ini akan senang dan tidak kompeten. Kecurigaan. Untuk semua ini, Ye Xuan tidak memperhatikannya, pandangannya menyapu ke kandang tempat Xuan Huangzi berada, dan kemudian wajahnya berubah tiba-tiba. Lebih dari 1.000 kandang, yang lainnya masih utuh, hanya satu dari Kaisar Xuanzi, ada lebih dari selusin kolom hitam tebal, yang telah dipotong sebagian besar, lubang besar di sisi kandang, cukup untuk kepala prajurit lubang hitam kiri dan kanan dibor ke dalamnya. Di dalam kandang, selain beberapa sisa darah di tanah, Kaisar Xuan telah menghilang. Apakah itu dimakan oleh para prajurit? Tetapi, bagi Mao, dia hanya memakannya sendirian. 1.000 orang lainnya jelas baik-baik saja. Dengan keraguan seperti itu, Ye Xuan tanpa sadar menoleh untuk melihat kandang-kandang lain di sekitarnya, berjongkok, dengan maksud bertanya. Wajah orang-orang ini juga aneh, dan mereka jelas memahami maksud Ye Xuan, dan kemudian mereka dengan hati-hati dan vokal. Orang itu orang gila, harus dimakan serangga. Bermain adalah permainan, sejak hari permainan, barang-barang tidak berhenti, jarang diam, tetapi juga istirahat, paling lama 1 jam, segera buka. Tidak hanya kita yang mengganggu, cacing-cacing ini mengganggunya, saya takut beberapa kali dan tidak berhasil. Saya baru saja membuat lubang, masuk dan menelannya. Petik 2, itu Neropati. Dikatakan bahwa dia adalah Kaisar Xuan, saya, Kaisar Dinasti Abadi, saya bisa menjadi orang yang berbudi luhur seperti itu. Seorang cerewet, titik. Saat kata-kata ini masuk ke telinga, Ye Xuan perlahan membuka mulutnya, awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, hatinya bahkan lebih emosional. Ini benar-benar hari yang baik bagi orang-orang. Awalnya, Ye Xuan dijilat oleh darah anjingnya, dan dia hampir membunuh anak itu di tempat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di mulutnya sendiri. Tetapi sekali lagi, itu hanya seringai ini, dan tidak ada yang benar-benar percaya bahwa dia bisa menjadi Kaisar Dinasti Abadi. Ini juga benar, sehingga setidaknya wajah kerajaan Dinasti Abadi dipertahankan. Jika tidak, masalah itu akan melewati elit federal lainnya di penjara Wanluo,
takut seluruh keluarga kerajaan akan malu. Tepat saat pikiran Yesuan mengalihkan pikiran-pikiran ini, sebuah lubang hitam diperbaiki dan 7 bintang tiba-tiba tergores keluar dari skuadron di belakang tubuh Yesuan. Jalan itu sampai ke tubuh Yesuan dan dia berteriak 2 kali. Setelah itu, membuka mulutnya, dia memuntahkan kristal merah. Kristal merah ini hanya seukuran telur merpati, tetapi sangat jernih, samar-samar memancarkan napas seperti darah leluhur abadi yang telah dimurnikan oleh Yesuan. Wajah Yesuan sedikit berubah, kondisinya refleksif, dan tembakannya seperti listrik. Dia langsung mendapatkan pemasukan di dalam tubuh. Untungnya, ukuran sendok itu besar dan terhalang di depan. Oleh karena itu, para elit federal di ribuan kandang tidak melihat penampilan kristal itu. Juga pada saat ini, dalam benaknya, perintah sistem yang familiar terdengar tiba-tiba. Hei, selamat kepada tuan rumah, dan menemukan kristal darah abadi, mewarisi jejak darah kerajaan dari dinasti abadi. Apakah itu segera dikumpulkan? Ketika Yesuan meninggalkan angin hitam, dia meninggalkan ribuan elit federal yang masih berada di dalam sangkar di belakangnya, dan tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, dia aman, dan dia tidak bermaksud menjelaskan apapun. Mengapa dia harus berbicara terlalu banyak? Setelah melambaikan angin hitam ke dunia abadi, dia bahkan kembali ke pos komando teratas putra, dan setelah dia terus bergegas ke ladang nyamuk hitam, dia segera menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Kristal darah abadi yang baru saja saya dapatkan jelas merupakan kristalisasi darah keluarga kerajaan kekaisaran. Dalam legenda, keluarga kerajaan abadi menumpahkan darah naga abadi. Karena darah leluhur yang abadi, Yesuan telah mengkonfirmasi legenda ini, dan mengetahui darah naga yang mengalir di keluarga kerajaan abadi, dari naga emas zaman kuno. Setelah Xuan Huangzi ditelan oleh sendok bintang 7, daging dan darah, pakaian dan bahkan harta yang dibawa bersamanya diperkirakan telah dicerna. Kekosongan dapat dimakan oleh alam semesta, apalagi ini. Itu adalah darah naga emas dalam daging dan darah tubuh, tetapi dimurnikan dan dipadatkan menjadi darah abadi. Mungkin, karena bintang 7 ini akan tahu darah naga dalam daging dan darah adalah hal yang baik, terlalu tipis, jadi murni, untuk membuat benda ini. Selain itu, darah naga yang tidak diketahui oleh keluarga kerajaan abadi, karena mereka secara bertahap menjadi lebih tipis, juga menandai perubahan yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kristal darah abadi ini memiliki 2 arti bagi Yesuan. 1. Dengan mengumpulkannya, darah naga Yesuan akan melangkah lebih jauh. Kedua, karena kristal darah telah mencetak darah keluarga kerajaan abadi kepada yang kuat, begitu Yesuan akan mengintegrasikannya ke dalam darahnya, maka ia akan berubah menjadi Pangeran Xuan yang sebenarnya, meskipun bukan orangnya. Namun, darah itu adalah bangsawan abadi yang benar-benar otentik, dan diperkirakan bahwa bahkan kaisar dari keluarga kerajaan abadi tidak dapat menyangkal ini. Yang pertama juga dipertimbangkan, naga dalam kristal darah tidak terlalu kuat, evolusi darah Yesuan Shenlong, meskipun efek yang diperkirakan ada di sana, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tetapi yang terakhir menakjubkan, selama ini tercapai, Yesuan tidak harus menghindari pencarian bangsawan abadi, dan dapat kembali ke alam semesta ketiga dengan kebesaran, dan sejak saat itu, dia adalah Pangeran Xuan yang sebenarnya. Mengenai penampilan dan penampilan, dalam praktik dan kemakmuran hari ini, bahkan meteor orde pertama yang paling lemah, dapat menyembunyikan bentuk tubuh sesuka hati, atau mengubah penampilan atau sesuatu, tidak ada yang akan benar-benar terlibat terlalu banyak pada saat ini. Setelah persidangan terakhir, identitas kerajaan tidak dapat diungkapkan, juga wajar untuk mengubah penampilan. Hanya saja tampilan ini sudah terbiasa, dan malas untuk mengubahnya kembali. Lagi pula, Xuan Huangzi juga terkenal dengan 3 alam semesta. Untuk menjaga perasaan penggemar, masuk akal untuk terus menggunakannya. Berpura-pura, tidak, itu seharusnya menjadi masalah mengganti Kaisar Xuanzi. Itu adalah ide yang sangat menakjubkan, tetapi karena keberadaan kristal darah ini, semuanya menjadi mungkin. Yesuan tidak serakah akan kekayaan, tetapi untuk pertumbuhan, seberapa besar kekuatan seorang pangeran, dan imajinasi dapat mengetahui bahwa otoritas ini, dia hanya tertarik pada pencarian sumber melahap dan sumber daya lainnya untuk budidaya. Hanya darah seukuran telur merpati, dibuka dengan cepat, menyatu dengan daging dan darah tubuh Yesuan, sensasi kesemutan, dan itu dari sumsum tulang ke permukaan kulit, yang ada di setiap sel kecil. Menyengat,
Sama seperti perasaan memadamkan tubuh di mayat naga, tetapi dengan fondasi sebelumnya, ditambah darah naga dalam kristal darah ini, itu tidak terlalu kaya. Jadi, sengatannya sedikit terlalu banyak dibandingkan dengan yang terakhir kali. Entah bagaimana, kali ini, hanya alisnya yang dalam, yaitu, Yesuan memurnikan roh yang mempesona yang berubah menjadi kelinci giok kecil, sehingga mengaktifkan pesona yang tumbuh, tetapi terutama menyengat, bahkan tidak kalah dengan yang terakhir kali, tetapi untungnya, seluruh tubuh hanya memiliki rasa sakit yang begitu kuat, dan itu tidak tertahankan. Seluruh waktu memurnikan kristal darah tidak berlangsung lama, dan berakhir dalam waktu kurang dari 10 menit, dan Yesuan juga membuka matanya. Pada saat ini, perintah sistem dalam pikiranku telah berbunyi lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam-alam. Alam saat ini, tingkat ke-8 satelit. Hei, selamat kepada tuan rumah, tingkat pendinginan naga meningkat. Tingkat saat ini, tingkat pertumbuhan. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah naga emas telah berubah kembali ke zaman kuno. Arah variasi, naga lilin ajaib. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan sihir dewa naga iblis yang bermutasi tatapan naga ajaib. Level saat ini, primer. Dengan serangkaian perintah sistem yang berbunyi, Yesuan sekali lagi jatuh ke dalam kelesuan. Peningkatan kultivasi diharapkan. Dia hanya sedikit terkejut. Hanya kali ini merupakan pendidikan ganda, tetapi pikirkan tentang darah naga, tidak hanya darah naga, tetapi juga generasi keluarga kerajaan abadi. Jejak dewa orang terkuat, setelah diserap ke dalam tubuh, bahkan normal. Selain itu, teknik pendinginan naga telah dipromosikan dari level pemula ke level pertumbuhan, yang juga diharapkan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah variasi dalam promosi darah naga ini. Kembali ke variasi kuno, kedengarannya jinak, dan nada perintah sistem juga merupakan keberuntungan ketika menyebutkan hal ini. Mengingatkan pada rasa sakit anomali yang mengerikan di alis, dalam pandangan Yesuan, kali ini apa yang disebut variabilitas darah sebagian besar terkait dengan pesona, dan darah naganya telah bermutasi menjadi darah naga. Darah naga ajaib yang diperoleh, yang disebut tatapan naga-naga, hanya terkait dengan mata, jadi poin ini pada dasarnya telah dikonfirmasi. 4 kata naga lilin ajaib, biarkan Yesuan memikirkan legenda liar. Naga, dalam legenda kuno, dapat dianggap sebagai semacam binatang tingkat tertinggi, dan variasinya sebenarnya cukup banyak, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, masing-masing dengan kekuatan yang berbeda, seperti Yinglong, Jilong, Qiyulong, dan seterusnya. Naga emas itu kuat, tetapi dalam beberapa legenda kuno, masih ada naga, yang lebih kuat dari naga emas. Itu disebut naga, atau naga lilin. Legenda mengatakan bahwa naga lilin juga dikenal sebagai lilin yin, juga dikenal sebagai naga, atau lilin 9 yin. Gambarnya dikatakan sebagai naga wajah manusia, mulut lilin, di barat laut tidak ada tempat untuk menerangi kegelapan. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menjadi besar, dan ketika berkedip, itu cerah, yaitu, pada siang hari, ketika mata tertutup, itu gelap dan gelap, yaitu, malam. Mingnya adalah Hui, visinya adalah Ming. 8 kata sederhana menunjukkan momentum dan prestise, tetapi itu mengejutkan. Kedipan mata berwarna putih, dan mata yang tertutup adalah malam. Seluruh dunia, dunia yang luas, diputuskan untuk begadang sepanjang malam karena tirai sederhana dari makhluk hidup. Pernyataan semacam ini hampir dibesar-besarkan dan terlalu misterius. Namun sekarang, dengan darah naga milik Yesuan, dia telah maju ke tingkat pertumbuhan, dan dia masih merupakan tingkat pertumbuhan yang bermutasi, sehingga memperoleh varian baru dari keajaiban naga, mata naga, sejak saat itu, bahkan di era zaman kuno, naga legendaris dari benda ajaib, dia akhirnya sepenuhnya percaya bab 3044, selamat tinggal. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, Yesuan mendapatkan panen yang sangat besar. Sehingga dia hampir terkejut dengan kejutan-kejutan baru-baru ini, dia sama sekali tidak tercengang saat ini. Setelah memperbaiki satelit tingkat 8, Anda hanya perlu mengirimkan kembali perintah kecil, dan Anda akan dapat menyelesaikan situasi ini, dan kemudian turun, itu adalah alam keempat planet ini. Diperkirakan roket itu tidak begitu cepat. Akuisisi status darah kerajaan abadi telah memecahkan krisis langsung, dan Yesuan dapat kembali ke alam semesta ketiga kapan saja. Dan setelah kembali, itu bahkan lebih bermanfaat. Menggunakan identitas Kaisar Xuanzi,
sumber dari melahap, saya harap itu akan memakan waktu lama untuk mendapatkannya. Yang lebih penting adalah perolehan darah naga ajaib. Ketika dia kembali ke pandangan batin para dewa, dia melihat ke laut, sisik emas yang mewakili darah naga emas, dan itu telah berubah menjadi warna emas hitam, yang lebih misterius dan tebal dan sederhana. Dilihat dari warna emas hitamnya, sebagian besar Yesuan sekarang memiliki darah dari dua naga, naga-naga dan naga emas. Poin ini, ia juga memiliki teknik pendinginan naga dan tatapan naga-naga. Darah dari dua naga yang berbeda ini dapat disimpulkan. Kali ini, petualangannya tiba-tiba berubah, dan pikiran Yesuan berubah dengan cepat. Ia sebelumnya memutuskan untuk tinggal di alam semesta pertama, tujuannya adalah untuk menemukan sumber fagositosis dan sumber energi yang dapat diserap oleh populasi yang berkembang biak sendiri di dunia. Yang terakhir sekarang telah diselesaikan, dan yang pertama, setelah memiliki identitas Kaisar Xuanzi, kembali ke alam semesta ketiga untuk menemukan, jelas mencarinya, akan lebih cepat. Ditambah dengan identitas Xuan Huangzi, masalahnya tidak ada lagi, jadi sekarang, Yesuan tiba-tiba melahirkan ide untuk pergi. Tentu saja, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pergi. Pertama-tama, alam semesta pertama masih harus mencoba mencari informasi tentang sumber melahap. Sistem komunikasi bintang pribadinya telah dipromosikan ke tingkat pertumbuhan, memasuki langit berbintang yang sedang tumbuh, dan diameter pencarian telah meningkat menjadi 1 tahun cahaya. Cakupannya, dan fungsinya sangat meningkat, Yesuan dapat sepenuhnya mencoba melewati otak utama jaringan bintang-bintang ajaib, diam-diam membuang tingkat atas, yaitu jaringan bintang keluarga Tianji untuk melihat apakah ada penemuan. Selain itu, bintang nyamuk juga harus pergi sekali sebelum pergi. Sebelumnya, Raja Nyamuk Gila memberi Yesuan 2 syarat, memperbaiki alam sebelum titik semula. Dan sumber spiritual telah berubah ke tingkat ke-7. Jika kedua syarat itu dapat dipenuhi pada saat yang bersamaan, Yesuan dapat kembali ke bintang nyamuk. Raja Nyamuk Gila pernah meyakinkannya bahwa ia akan memberikan Yesuan sebuah kreasi yang hebat. Masa lalu ini, meskipun bukan karena masalah ini, tetapi hanya sebagai perpisahan, biarkan Pangeran Dewa dan Raja Nyamuk Gila melihat sisi lain, itu juga pantas. Masih ada 2 tempat yang harus dituju. Satu adalah tanah terlarang, yang lain adalah lubang hitam kehidupan, tetapi yang pertama masih terlalu berbahaya baginya, jadi masalah ini hanya dapat ditunda. Adapun lubang hitam kehidupan, ada banyak sekali kekosongan di dalam api, dan tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Jika ada alasan untuk pergi, Anda dapat memasuki alam semesta pertama dari lubang cacing kapan saja, dan kemudian memperluas koordinat antar bintang. Melompat tidak masalah, itu sangat nyaman. Selain itu, ada beberapa tugas di sisi nyamuk hitam yang perlu disapu bersih. Itu adalah lusinan nyamuk hitam dan 9 bintang yang telah diterima sebagai budak. Kali ini, kembali ke alam semesta ketiga, apakah mereka juga akan mengambilnya? Yesuan benar-benar malu. Aku benar-benar harus melakukan ini, seluruh nyamuk hitam sudah selesai, dan naga tidak memiliki kepala. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Yesuan akhirnya menyerah. Hak untuk dimasukkan ke dalam garis dalam alam semesta pertama kelompok iblis, mungkin itu tidak akan diketahui untuk memainkan peran besar di masa depan. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke bintang nyamuk terlebih dahulu, kemudian pergi ke nyamuk hitam 9 bintang, mendapatkan 4.000 setan ke dalam orang suci, dan menanam budak, sehingga budak iblis di tangannya, dari 6 sebelumnya jumlahnya telah meningkat menjadi 10, dan seluruh 10.000 budak itu menakutkan. Setelah menyelesaikan 2 hal ini, aku akan pergi ke bintang sihir lagi di kejauhan, dan kemudian terhubung ke otak utama jaringan bintang di kejauhan. Setelah pencarian, jika tidak ada hasil, aku akan segera kembali ke alam semesta ketiga. Setelah memutuskan rencana perjalanan, Yesuan bahkan menunjuk ke bintang nyamuk ketika dia memerintahkan kecepatan penuh. Setelah setengah hari yang singkat, Yesuan menyingkirkan putra di langit yang jauh, melintasi tubuh dan memasuki atmosfer bintang nyamuk. Pada saat itu, ia melambaikan kaisar dewa di cincin hewan peliharaan. Setelah orang-orang melangkah maju, mereka langsung bergegas ke pedalaman tanah bintang. Sebagai keberadaan tertinggi gua, seluruh bintang nyamuk berada di bawah roh Raja Nyamuk Gila. Ia pertama kali merasakan kedatangan Yesuan dan berdarah, dan segera muncul. Kemudian, setelah melihat pandangan pertama Yesuan, wajahnya berubah dan ia membuat bisikan yang mengejutkan, bergantung. Apakah Anda diculik setiap hari?
Benarkah satelitnya penuh? Berapa hari? Yesuan juga memiliki beberapa kemenangan pada awalnya, tetapi setelah merasakan napas nyamuk gila itu, dia segera mengalihkan pandangannya, aku hanya berada di alam ketiga, dan ada lebih banyak langkah kecil, tidak sebaik dirimu di dalam gua. Kali terakhir masih merupakan langkah pertama di dalam lubang, sudah berapa lama? Sebenarnya, sudah 7 hari di dalam lubang, dan itu adalah hal yang benar untuk memainkan darah ayam setiap hari. Hei, bocah bau, kaisar ini bukan promosi, tetapi pemulihan. Hanya saja orang-orang senang dan bahagia, tentu saja. Lalu apa kultivasi aslimu, apa alamnya? Benarkah? Apakah lebih kuat? Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan sekali lagi bertanya tentang masalah ini. Dia penasaran dengan kultivasi Raja Nyamuk Gila itu. Orang ini terlalu misterius. Hei, sebenarnya, bahkan alam ke-11 dikenal oleh Suang Wangjing. Mungkinkah kamu telah menemukan keberadaan Suang Wangjing selama ini? Bahkan jika kegilaan nyamuk itu mengejutkan, mereka kemudian berkata, sementara mereka menghela nafas kekuatan spiritual dan menyelidiki Yesuan. Ketika kekuatan spiritual menyentuh tubuh Yesuan, dia tidak melawan. Untuk Raja Nyamuk Gila, dia masih percaya. Setidaknya, merek spiritual pihak lain yang berada di luar pengetahuannya tentang laut tidak selalu mencerminkan penjaga. Kemampuannya untuk mengetahui laut tidak pernah lebih dari 1 langkah, dan dia telah memasuki pengetahuannya tentang laut tanpa izin. Detik berikutnya, seruan Raja Nyamuk Gila tiba-tiba terdengar. Darah naga emas, darah Donglong Jiwin, sihir garpu malam kuno yang ditinggalkan. 6 roh, masih ada suasana berdarah. Ya Tuhan, tato ini adalah bayi surgawi. Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kegembiraan Raja Nyamuk Gila, Yesuan juga merupakan sosok yang tertegun, dan wajahnya menunjukkan tampilan yang tidak dapat dipercaya. Kekuatan spiritual Raja Nyamuk Gila belum memasuki pengetahuannya tentang laut, bahkan hanya menyentuh tubuhnya, itu seperti melihat Yesuan secara umum, yang terungkap dengan jelas melalui darah dan napas samar yang ditinggalkan oleh Yesuan pada Yesuan, dan telah dengan jelas mendeteksi segalanya. Kemampuan ini adalah bahwa elit peringkat atas dan tunangan Kaisar Yingtai, sama sekali tidak, kedua orang itu, semuanya adalah supremasi lingkungan misterius. Nyamuk gila, dia, seberapa kuat itu? Mengenai apa yang terjadi selama ini, Yesuan tidak banyak menyembunyikannya. Selain bagian Suan Huangzi, pada dasarnya dia memberitahu Raja Nyamuk Gila itu. Tentu saja, rahasia terpenting bagi Yesuan tentang sistem melahap dan dunia abadi, dia tidak mungkin mengatakannya. Alasan mengapa Yesuan melakukan ini adalah karena kepercayaan Raja Nyamuk Gila itu. Di sisi lain, itu karena dia juga kaya di masa sekarang, bahkan jika nyamuk gila itu berada di luar keberadaan cahaya hitam, tidak ada bayi kepala. Mayat itu, jika dia benar-benar memiliki perhitungan, itu tidak berguna. Selain itu, keterus-terangan Yesuan, sebenarnya, memiliki tujuan lain, yaitu, saya berharap untuk mendapatkan beberapa informasi seperti umpan balik dari Raja Nyamuk Gila itu. Itu tidak disebutkan dalam lapisan kultivasi ini. Hanya saja Raja Nyamuk Gila itu mengenali napas naga emas dan naga serta 9 yin, termasuk jiwa dewa, garpu malam liar, del. Misterius, dia bahkan melihat asal-usul tato mayat tanpa kepala yang dicap oleh dada Yesuan. Dia bahkan sekilas melihat kata-kata itu, dan bahkan mengucapkan kata-kata Tiandao Ying dengan penuh seruan. Apakah itu bayi surgawi? Mungkinkah mayat bayi tanpa kepala itu sebenarnya adalah perwujudan dari kehendak surga di zaman kuno? Tetapi mengapa itu adalah bentuk bayi laki-laki? Kepala siapa yang dijatuhkan? Juga, apa kebenaran tentang kehancuran masa lalu? Jika mayat bayi tanpa kepala itu benar-benar kehendak zaman kuno, lalu bagaimana itu bisa memicu pertempuran kehancuran seperti itu? Makhluk-makhluk kuat di seluruh zaman kuno terbagi menjadi 2 kubu. Satu kubu mengaku sebagai dewa, dan satu kubu dituduh sebagai iblis. Sebagai kehendak alami zaman itu, bagaimana itu bisa dibiarkan terjadi? Semua ini, dalam periode baru-baru ini, telah terjerat dalam pikiran Yesuan sepanjang waktu, dari waktu ke waktu akan dikosongkan, biarkan dia pergi ke jenderal, secara tidak sadar mengingat zaman kuno. Pada saat ini, dengan kinerja abnormal Raja Nyamuk Gila, Yesuan tampaknya telah menemukan harapan untuk menjawab semua ini. Oleh karena itu, meskipun dia dengan jujur mengakui sebagian besar pengalamannya, dia segera meluncurkan penyelidikan balik terhadap Raja Nyamuk Gila itu.
Kamu tidak ingin menanyakan hal-hal ini. Kaisar tidak akan mengatakannya. Tepatnya, kamu tidak dapat mengatakannya. Jangan berani mengatakannya, setidaknya, di dalam dadamu, kamu tidak akan pernah bisa bertanya kepada Kaisar sebelum kamu mengizinkannya. Informasi apapun yang relevan. Selama pidatonya, wajahnya tampak ketakutan, dan nyamuk gila yang masih sangat terkejut itu dengan cepat tersapu dan melihat posisi dada Ye Xuan, lalu menghela nafas. Kemudian dia berkata, "Baiklah, bocah bau, karena keberadaan telah memilihmu, maka Kaisar tidak perlu khawatir tentang hal lain lagi. Aku berkata bahwa aku akan memberimu kekayaan besar, kamu bisa melupakannya, saat itu secara alami akan membimbingmu bagaimana melakukannya. Ciptaan Kaisar lebih besar, dan bagaimana dia bisa mendapatkan kata acak." Petik 2. Kembalilah, semua yang terjadi baru-baru ini di bidang bintang nyamuk hitam, Kaisar juga telah mendengarnya. Aku tidak berpikir anakmu sebenarnya adalah Kaisar dari dinasti abadi. Teran, dalam hal ini, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu Kaisar Kerajaan Surgawi mengetahuinya. Aku memilihmu, aku khawatir aku tidak akan ragu untuk membayar semua harganya, bahkan jika itu adalah kehancuran seluruh keluarga Surgawi, aku pasti akan menjatuhkanmu. Ini tidak lama, dan aku akan pergi tanpa mengetahuinya, dan segera pergi. Adapun yang berdarah. Setelah mengatakan itu, Raja Nyamuk Gila itu menoleh ke samping dan tidak pernah mengatakan apa-apa, tetapi itu lebih tenang dari sebelumnya, dan tampaknya itu adalah pangeran dewa yang normal. Kalajengking itu menunjukkan senyum lembut yang memuaskan, jika kau mengatakan kesembuhannya hanyalah masalah harapan. Maka, Kaisar pasti dapat yakin sekarang, putraku akan dapat memulihkan pikirannya di masa depan, selama dia dapat mengikutimu. Bawa dia pergi. Dapatkah kau menghormatinya sebagai saudara, apalagi yang perlu dikhawatirkan Kaisar? Aku tidak dapat memikirkannya, keanehan dunia, itu dapat mengejutkan. Semuanya sepadan, ternyata, hahaha. Dalam tawa besar, Raja Nyamuk Gila tidak terlalu memperhatikan Ye Xuan dan Pangeran Dewa, berbalik dan berjalan menjauh dari kedalaman tanah bintang nyamuk, dan sekejap mata menghilang. Dan hal terakhir yang dia katakan, itu jelas merupakan mayat bayi tanpa kepala. Dapat dilihat bahwa asal-usul mayat bayi, Raja Nyamuk Gila memang menyadarinya, yang juga membuktikan bahwa kedatangannya tidak kecil, dapat dan tanpa kepala bayi telah terlibat, dan dapatkah itu menjadi hal yang biasa. Ye Xuan jatuh tenggelam, perkataan Raja Nyamuk Gila itu membuatnya semakin bingung. Bahkan Raja Nyamuk Gila itu sangat takut dengan tubuh bayi tanpa kepala itu. Terlebih lagi, sepertinya Kaisar mengetahui keberadaan tubuh bayi tanpa kepala itu. Apa kebenaran dan kebenarannya? Dengan kebingungan, Ye Xuan bahkan meninggalkan bintang nyamuk itu bersama Kaisar Dewa, dan kemudian dia berbalik di seluruh ladang nyamuk hitam, dan nyamuk hitam yang masih hidup dan 9 bintang, dia semua pergi berbelanja. Hanya dalam 3 hari, 4.000 iblis berubah menjadi putra-putra. Sementara itu, Ye Xuan sepenuhnya terkondensasi, dan 4.000 sukulen yang berbeda juga ditanam olehnya. Pada titik ini, manusia ajaib dalam putra matahari menjadi seluruh budak sihirnya. Karena diputuskan untuk kembali ke alam semesta ketiga, dianggap bahwa nyamuk hitam tidak dapat dipimpin oleh naga. Puncak nyamuk hitam dan 9 bintang semuanya adalah orang-orangnya. Itu telah menjadi markas rahasia yang ditinggalkan oleh Ye Xuan di alam semesta pertama. Itu benar-benar tidak bisa membiarkannya jatuh. Ditambah dengan jatuhnya pendeta tinggi Kaisar Wen, tulang abu-abu memiliki kesempatan untuk memasuki bintang Raja Sihir, bagaimanapun juga, itu adalah garis Wensing, Kaisar Sihir mau bertanya berapa hari masih akan membaca perasaan lama. Oleh karena itu, reptil hitam cacing hitam, yang awalnya ditentukan olehnya, dan lusinan orang kepercayaan tulang abu-abu semuanya dilepaskan oleh Ye Xuan dan tinggal di Montenegro. Adapun Komandan Umum Zhuo Fengtai, Ye Xuan memutuskan untuk membawanya pergi. Itu juga merupakan hal yang baik untuk meninggalkan pembangkit tenaga iblis tingkat keempat. Raja Bintang 8 dan Kaisar Dewa juga berada di titik awal, tetapi mereka kembali ke alam semesta ketiga. Setelah Teran, tidak nyaman untuk sering muncul, dan Zhuo Fengtai tidak berbeda dengan manusia, tetapi tidak ada kekhawatiran seperti itu. Setelah melakukan semua ini, hal terakhir yang perlu dilakukan Ye Xuan di bidang bintang ajaib ini adalah pergi ke bintang ajaib, menyerbu jaringan bintangnya di kejauhan, dan terhubung ke tingkat atas jaringan utama. Pencarian ini telah menelan sumber berita. Setelah melakukan ini, ia akan dapat kembali.
ke alam semesta ketiga dan kembali ke ras manusia sebagai putra Xuan. Pada saat itu pasti akan menjadi pengalaman cemerlang lainnya. Dengan harapan ini, Ye Xuan dengan cepat bergegas ke bidang bintang ajaib bahkan jika ia meninggalkan bidang bintang nyamuk hitam. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa pada hari kedua setelah Putra Suci meninggalkan bidang bintang nyamuk hitam, bidang bintang tiba-tiba mulai bangkit kembali, dan kali ini, itu beberapa kali lebih serius daripada situasi kerusuhan sebelumnya, lebih dari. Bahkan Yingtai peringkat teratas, yang memiliki ranah Suanguang terbesar ke-11, terkejut pada saat pertama. Dari angin hitam, ia bergegas kembali ke bidang nyamuk hitam. Dia telah mencari keberadaan Ye Xuan, tetapi dia selalu lebih lambat. Ye Xuan baru saja meninggalkan bintang ajaib, dan dia akan segera tiba armada dinasti Kekaisaran Teran datang lagi. Namun, kali ini, platform Inggris Taiwan yang tidak ada hubungannya dengan cahaya misterius itu, dan tidak berani bertindak gegabah. Ya, memang ada benteng berbintang berdiameter 100.000 meter di tubuhnya, tetapi dalam menghadapi armada elit tempat Teran datang lagi, Yingtai tidak memilih untuk mengorbankan benteng bintang untuk menghadapinya karena jika Anda tidak memahami pertempuran dan menang, Anda hanya dapat memilih untuk mengintai dalam kegelapan dan mengamatinya dari jauh. Kali ini, pasukan abadi yang didatangi Teran hanya memiliki 5 kapal perang, jumlahnya 2 kali lebih sedikit dari yang terakhir kali, tetapi kekuatan tempur telah berubah berkali-kali. 5 kapal perang, yang semuanya adalah benteng bintang berdiameter 100.000 meter. Tingkat benteng langit berbintang ini, dalam perang-perang masa lalu, sering digunakan untuk duduk di belakang kota sebagai pencegah strategis. Tetapi kali ini, dinasti abadi pernah mengirim 5 benteng berbintang, begitu besar, hanya bahkan Yingtai terkejut. Dari sisi ini, itu juga mencerminkan dinasti abadi saat ini, Pangeran Kekaisaran harus ditemukan, Pangeran Xuan harus menemukan, hidup untuk melihat orang-orang, mati untuk melihat mayat. Mungkin ini juga 5 kapal perang yang dikirim dinasti pada satu waktu, yang semuanya untuk benteng berbintang 100.000 meter. Karena dijedi, satu-satunya tempat di langit berbintang, hanya benteng berbintang ini yang dapat masuk untuk waktu yang singkat dan keluar dengan aman. Yang lain, bahkan kapal perang kelas bintang berdiameter 50.000 meter, yang dikenal sebagai keberadaan benteng kecil, sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Jika mereka masuk, itu berarti kapal itu hancur. Militer dinasti abadi di Camp Sains dan Teknologi Teran memenuhi syarat untuk memimpin seorang jenderal senior dari benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, biasanya 4 bintang terakhir, dan bahkan jenderal bintang 5. Namun kali ini, dengan 5 benteng bintang yang datang ke alam semesta pertama komandan armada dalam waktu singkat, itu masih Laksamana Samsung. Ini juga merupakan petunjuk bahwa itu akan diberhentikan. Bagaimanapun, terakhir kali Napoli tidak membawa Xuan Huangzi kembali ke Teran, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menemukannya, tetapi Xuan Zizi sendiri sengaja menghindarinya karena suatu alasan. Yang lebih penting, setelah armada bertemu dengan benteng berbintang keluarga Celestial, Napoli membuat keputusan dan membubarkan keputusan untuk membubarkan, dan yang terakhir pergi. Ini secara efektif menjamin berita Xuan Huangzi, dan dapat berhasil memberikan umpan balik. Bahkan jika benteng berbintang dari kebangsaan Tianzhu mengejar, ada benteng kecil di Napoli yang bertahan di belakang, dan telah memulai lompatan 9 bintang. Itu juga dapat memasuki lubang cacing tepat waktu. Singkatnya, masalah ini menunjukkan tanggung jawab dan kemampuan besar Napoli sebagai jenderal senior pasukan abadi. Setelah kembali, pejabat dinasti secara resmi memberitahu berita tentang Kaisar Xuanzi. Para penggemar dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok etnis lain di Republik Federal Vanda mengetahui bahwa militer dinasti tidak hanya mengirim armada tetapi juga melipat kehilangan bintang tingkat, ribuan resimen abadi fakta elit. Dan keberadaan Kaisar Xuanzi telah dikonfirmasi, dan masih aman. Oleh karena itu, keluhan para penggemar Kaisar ini secara bertahap menghilang, dan tekanan pada opini publik keluarga kerajaan telah sangat berkurang. Itu adalah bangunan tinggi besar keluarga kerajaan yang duduk di militer. Akibatnya, pemindahan Napoli secara alami akan menjadi masalah tentu saja. Dapat dikatakan bahwa bahkan saat ini, Napoli masih gagal membawa Xuan Huangzi kembali ke Teran, tetapi selama dia membuat perbedaan di sini, lebih baik melawan yang tragis dan menghancurkan 1 atau 2 benteng bintang. Kemudian, setelah kembali, dia akan dianggap sebagai pahlawan oleh keluarga kerajaan. Tentu saja, dia tidak bisa dengan sengaja menyebabkan kehancuran benteng bintang Teran,
tetapi Naples memang datang dengan pikiran yang menyayat hati. Hanya perang, dan tragis yang dia harapkan dapat muncul. Dengan ide seperti itu, 5 benteng bintang Teran datang ke ladang bintang nyamuk hitam, dan segera menyapu lebih dari 10 pelayan budak kosmik pertama dan ratusan armada di ladang bintang ini. Kemudian, pada hari ketiga, langsung keluar dari angkasa dan melompat ke bintang ajaib. Karena runtuhnya bintang Master Suku tidak melukai kelompok etnis iblis, maka kali ini, bintang Raja Sihir dibuka, dan 5 benteng berbintang pasti dapat menghancurkan kota ajaib. Bagaimanapun, kelompok iblis tidak ada benteng langit berbintang dengan diameter 100.000 meter. Adapun Kaisar Xuanzi, Naples awalnya memutuskan untuk pergi ke Guntur Bintang untuk menyelamatkan, tetapi dalam 3 hari penyerbuan, dia memanen berita bahwa Xuan Huangzi muncul lagi. Masalah itu membuat semua orang menghela nafas lega, termasuk seorang anggota kerajaan dari Wakil Komando Armada. Anggota keluarga kerajaan ini adalah adik dari Kaisar Abadi saat ini. Xuan Huangzi harus memanggilnya paman, bernama Long Tianba. Di antara para pangeran kekaisaran yang aktif di depan dinasti, pangeran kedua didukung harus Myanmar. Adapun Kaisar Xuanzi, nama kaisar berada di peringkat ke-18. Pada hari kerja, Kaisar dan Kaisar Naga Tianba tidak saling kenal. Itu bukan kesepakatan yang bagus. Alasan yang terakhir adalah bahwa armada Napoli datang ke alam semesta pertama. Dari semua ini, jelas bahwa beberapa faktor adalah perselisihan kerajaan internal dari dinasti Abadi. Adapun kebenarannya, itu benar-benar rahasia, rata-rata orang tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, dan mengetahui sesuatu di dalam, mustahil untuk membicarakannya. Untuk semua ini, Ye Xuan masih bodoh. Saat ini, dia masih dalam perjalanan menuju Kaisar Sihir. Hanya 3 hari sejak saya meninggalkan medan bintang nyamuk hitam. Putranya hanyalah benteng biasa setinggi 10.000 meter. Bahkan jika kecepatan penuh, ia akan melakukan lompatan lubang cacing saat menghadapi lubang cacing kosmik. Hari-hari dapat mencapai Raja Sihir. Tidak dapat berkata-kata bahwa Ye Xuan berjalan selama 3 hari, tetapi pada akhirnya, ia tertinggal di belakang armada benteng di Naples. Pada sore hari ke-7, ketika putra suci akhirnya datang ke Kaisar Sihir, Naples telah tiba untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, seluruh armada adalah benteng bintang berdiameter 100.000 meter, dari bintang nyamuk hitam hingga Raja Sihir, 4 hari, cukup. Sehingga Yingtai, yang telah menggigit erat di belakang armada, dicekik oleh Naples. Meskipun dia juga memiliki benteng, sungguh merepotkan untuk mengeluarkannya. Kultivasi tertinggi Suang Wangjing hanya dilintasi oleh daging, dari ladang nyamuk hitam. Butuh waktu 5 hari untuk pergi ke Kaisar Sihir, hanya 2 hari lebih cepat dari benteng besar. Dengan kata lain, Yingtai, yang terbang melintasi kehampaan, akan tiba besok. Karena Naples sudah tahu bahwa Kaisar Xuan telah meninggalkan ladang bintang nyamuk hitam, ia akan datang ke bintang Raja Sihir, dan sebagian besar dari mereka telah tiba. Oleh karena itu, sebelum 5 benteng Teran memasuki ladang bintang, mereka semua membuka metode penyembunyian. Pertama-tama ia harus mengumpulkan intelijen untuk menentukan tempat di mana Kaisar Xuanzi pergi, dan kemudian membuat keputusan. Jika Anda dapat menemukan Xuanzi, tentu saja tidak perlu bertarung lagi, dan segera membawanya kembali, efeknya lebih baik. Oleh karena itu, 5 benteng Teran diam-diam berjongkok di kehampaan bintang iblis, secara diam-diam mendeteksi intelijen. Pada saat inilah putra-putra Ye Xuan akhirnya tiba. Demikian pula, Ye Xuan juga membuka metode tersembunyi ke dalam Kaisar Sihir, dan sistem komunikasi bintang pribadinya dapat secara diam-diam menyerang dalam jarak tahun cahaya. Oleh karena itu, putra Ye Xuan juga dihentikan dalam kehampaan dari tidak jauh dari Raja Sihir. Jarak antara keduanya tidak jauh, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Itu juga tidak bisa berkata-kata. Dengan pemberhentian putra yang lambat, Ye Xuan segera mengeluarkan instruksi untuk mengaktifkan sistem komunikasi bintang pribadi ke sistem penelan tubuh, dan memerintahkannya untuk sepenuhnya mencari semua sinyal jaringan bintang di langit virtual terdekat. Keluarlah, bagi Anda untuk memilih objek parit. Sistem merespons dengan cepat. Hei, sistem komunikasi bintang pribadi aktif. Sekarang mulai mencari sinyal langit berbintang, kemajuan 1. Hei, selamat kepada tuan rumah, tangkap sinyal jaringan bintang, kekuatan, lemah. Hei, selamat kepada tuan rumah, tangkap sinyal frekuensi gelombang otak bintang, intensitas, umum. Ding,
Saat sistem berbunyi dalam benak Ye Xuan, setiap kali sistem fagositosis mencari sinyal jaringan bintang atau sinyal frekuensi gelombang super gelombang bintang, sinyal tersebut akan ditampilkan pada daftar hasil pencarian. Ye Xuan tidak mengalami penundaan terlalu lama. Ketika Anda melihatnya sepanjang waktu. Hei, bagaimana sinyal gelombang otak 5 bintang ini begitu kuat? Segera, Ye Xuan menemukan 5 objek yang disorot pada daftar hasil pencarian, yang semuanya merupakan sinyal frekuensi gelombang astrolabik, dan sangat kuat. Sinyal jaringan bintang sebenarnya adalah sinyal frekuensi gelombang otak bintang. Bagaimanapun, pusat kendali total jaringan bintang sama dengan langit berbintang. Namun keduanya tetap berbeda, sifat propertinya berbeda. Titik ini, otak super langit berbintang dapat dengan jelas membedakannya. Sinyal jaringan bintang umumnya dikeluarkan sebagai bintang administratif, atau otak super berbentuk bintang yang membangun jaringan terbuka besar di area yang lebih luas. Sengaja dibedakan, nama sinyal frekuensi gelombang otak bintang umumnya adalah medan perang, atau sinyal jaringan area lokal kecil dari benteng luar angkasa, jaringan non-terbuka, tidak ada jaringan bintang yang dapat mengakses, jika tidak, itu adalah invasi ilegal. Dengan kata lain, sinyal frekuensi gelombang otak bintang 5 berasal dari 5 kapal perang atau benteng luar angkasa. Ini juga normal, yang paling diperlukan di galaksi adalah bintang-bintang, kemudian kapal perang. Sinyal kuncinya sangat kuat. Pada dasarnya, mereka harus sangat dekat, atau bintang-bintang dari 5 kapal perang adalah kuda super. Yang terakhir jelas tidak mungkin, dan itu hanya bisa menjadi yang pertama. Namun, daun putra Ye Xuan dikelilingi oleh kapal perang, dan kapal perang tidak dapat dilihat, pihak lainnya jelas tersembunyi. Dan sinyal frekuensi gelombang bintang di kapal perang umum dan bahkan benteng luar angkasa, dengan tingkat keabadian sistem komunikasi langit berbintang pribadi Ye Xuan dan kekuatan masa kecil saat ini, bahkan jika pihak lain bersembunyi, ia dapat mengunci posisinya secara kasar. Tetapi sinyal frekuensi gelombang otak bintang 5 ini tidak hanya kuat dan keterlaluan, tetapi juga tidak menentu dan tidak mungkin dikunci. Ini setidaknya 5 benteng kelas bintang berdiameter 50.000 meter. Saat pikiran ini terlintas di benak saya, bahkan jika Ye Xuan terkejut, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah penyergapan orang-orang Tianji. Tentu saja, mungkin ada 5 armada kaisar dan pelayan kosmik pertama lainnya dan ratusan bintang. Tetapi tidak peduli yang mana, satu hal yang pasti, yaitu, masalah ini harus dengan Ye Xuan dan Guan. Ini adalah alam semesta pertama, armada iblis dan pelayan dan sekte-sekte dari sekte-sekte telah membuka jongkok diam-diam di sini, memasang perangkap, tidak mungkin untuk mengalahkan diri sendiri. Mereka harus menghadapinya, hanya Pangeran Xuan. Apakah identitasmu telah terbongkar? Atau, apakah puncak keluarga surgawi-surgawi dihancurkan dalam kemuliaan langit, dan benteng berbintang perak diambil? Selain itu, Ye Xuan benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain, sehingga pihak lain dapat melakukannya. Benteng kecil kelas bintang 5 dapat dengan mudah menyapu seluruh suku nyamuk hitam. Untungnya, kali ini ketika aku memasuki medan bintang Kaisar Sihir, itu adalah yang pertama membuka metode susunan tersembunyi. Selain itu, karena otak super langit berbintang sebagai pusat kendali putra disempurnakan oleh sistem komunikasi berbintang pribadiku, maka pusat kendali total juga merupakan otak super abadi yang telah memasuki masa kanak-kanak. Ya, pada saat yang sama dengan menyempurnakan pusat kendali pusat Sengzi, itu juga telah meningkatkan atribut tambahannya. Tidak ada rasa takut pada otak super di benteng kecil ini untuk pencarian sinyal, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Anehnya, Ye Xuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya khawatir saya baru saja memasuki medan bintang Kaisar Sihir dan saya harus ditemukan oleh pihak lain. Pada saat itu, 5 benteng skala kecil pada saat yang sama akan ditembakkan pada saat yang sama, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Pipi, begitu saya membaca ini, keringat rambut putih di punggungnya memiliki lapisan. Dalam hal itu, putra-putra tidak boleh dijamin, dan dia, di Changji, saya khawatir mungkin tidak ada cukup waktu untuk membuka lompatan koordinat antar bintang, yaitu jalan buntu. Setelah sedikit takut, Ye Xuan bahkan lebih berhati-hati, dan bahkan secara khusus mengingatkan sistem fagositosis, biarkan ia memberitahu sistem komunikasi bintang pribadi yang terpasang, cobalah untuk merahasiakan sinyalnya. Namun, kali ini telah tiba, dan setelah hal terakhir, Anda dapat segera kembali ke alam semesta ketiga. Pada saat itu,
Bahkan jika Anda mengungkapkan identitas Anda dan melarikan diri secara terbuka, itu tidak masalah. Oleh karena itu, bahkan jika ia menyadari bahwa pihak lain memiliki penyergapan, dan bahwa benteng kecil kelas bintang 5 berada di kehampaan tidak jauh dari daerah sekitarnya, tetapi Ye Xuan masih tidak menghilangkan parit dan menyerang jaringan bintang sihir, yang melaluinya ia menyerang tingkat berikutnya. Rencana jaringan bintang keluarga Tianji. Jangan memasuki sarang harimau, apakah Anda memiliki harimau? Terlebih lagi, saya belum memasuki bintang iblis, tetapi di kekosongan Xinghe di kejauhan bintang sihir, jika Ye Xuan bahkan tidak punya nyali. Tidak perlu menggoyahkan sungai bintang lagi, dan memintanya. Pada titik ini, pencarian sinyal sistem komunikasi telah selesai, dan Ye Xuan dengan cepat menemukan sinyal jaringan bintang lumut yang mana, dan kemudian segera ditugaskan ke sistem komunikasi pribadinya, dan menyerbu, dan kemudian langsung melalui jaringan ini, masuk ke tingkat berikutnya dari jaringan utama, dan perluas instruksi pencarian bersyarat. Kali ini, kondisi pencarian yang diberikannya adalah sumber menelan. Menimbang bahwa namanya mungkin berbeda di sini, Ye Xuan bahkan menjelaskan secara rinci karakteristik sumber fagositosis, yang diketahui oleh sistem fagositosis. Namun, itu tidak akan diambil sebagai kondisi pencarian dan akan dilepaskan ke sistem komunikasi yang berafiliasi. Setelah perintah dikeluarkan, sistem komunikasi segera dijalankan, dan mudah untuk menyerang jaringan bintang-bintang Raja Sihir, dan kemudian meluncurkan invasi lompatan. Seluruh proses berlangsung sekitar 10 menit atau lebih, dan Ye Xuan telah menerima hasil pencarian dari belakang langit. Yang menginspirasinya adalah bahwa kali ini awalnya adalah kuda mati tepat sebagai dokter kuda yang hidup. Saya tidak menyangka akan berakhir dengan kejutan yang tidak terduga. Asal-muasal sumber yang diduga melahap itu benar-benar ada di alam semesta pertama. Hanya dengan mendengar namanya saja, Anda tahu bahwa itu tidak baik. Sumber segala kejahatan meskipun saya menemukan tempat di mana sumber produksi yang diduga ditelan, tetapi Ye Xuan untuk sementara tidak dapat pergi ke lapangan untuk menjelajahi dan memastikan. Sumber semua kejahatan adalah jedi, dan itu adalah jedi yang jahat di alam semesta pertama. Lubang hitam kehidupan dan kuburan langit berbintang yang telah dikunjungi Ye Xuan sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai jedi di medan bintang besar. Sumber semua kejahatan lebih tinggi dari mereka. Tingkat kejahatan hanya dapat dilihat. Yang lebih penting, sumber kejahatan tidak berada di dalam atau di sekitar bintang iblis. Jauh dari sini, di sekitar domain pusat alam semesta pertama, tempat pangkalan base camp nasional Tianji berada, bahkan pada diameter 100.000 meter. Benteng bintang tidak ragu untuk menggunakan energi untuk melakukan siang dan malam dengan kecepatan penuh, dan terus melakukan lompatan lubang cacing di sepanjang jalan, setidaknya 1 bulan untuk tiba. Alasan mengapa benteng bintang sebelumnya begitu cepat datang ke medan bintang ajaib, yang karena kebetulan berada di sekitar medan bintang iblis dan menerima langit berbintang dari alam semesta pertama. Instruksi yang dikeluarkan oleh jaringan utama tiba dengan cepat. Jika kupu-kupu berada di domain pusat alam semesta pertama, itu akan menjadi kecepatan penuh, dan sekarang, saya khawatir itu belum mencapai domain iblis. Selain itu, dari medan bintang iblis ke jalan bintang jarak jauh alam semesta pertama, meskipun ada banyak lubang cacing alami yang dapat membuka lubang cacing, beberapa lubang cacing penting memiliki nilai strategis yang lebih tinggi. Armada lokal keluarga Tianzu telah dijaga selama bertahun-tahun. Artinya, Anda dapat menerobos suatu tempat dengan paksa, dan berita itu akan segera menyebar. Pada saat itu, tidak hanya lubang cacing berikutnya akan masuk, tetapi ketika Anda keluar dari pintu keluar lubang cacing, Anda hanya akan menghadapi armada besar benda langit. Coverdam. Dengan kata lain, perjalanan ke sumber kejahatan di alam semesta pertama alam semesta ini, tidak hanya berbahaya, waktu, tetapi juga tidak bisa berkata-kata. Kecepatan bulan berikutnya hanya untuk benteng berbintang Tianzu atau budaknya. Sebagai ras manusia, Ye Xuan tidak dapat tiba dalam batas waktu ini. Lubang cacing tidak dapat masuk, dan masih berbulu. Tentu saja, dia juga dapat melakukan perjalanan antar bintang sepanjang jalan, melepaskan lompatan lubang cacing, berlayar di langit berbintang yang normal, dan bergegas langsung dengan kecepatan penuh, tetapi dalam hal itu, ketika datang ke alam semesta pertama, hanya membutuhkan waktu 3 atau 5 tahun, bunga lili daylily semuanya keren. Selain itu, hal-hal dari kam sains dan teknologi alam semesta ketiga di dinasti abadi juga sangat membutuhkan Ye Xuan untuk kembali dan menanganinya, dan jelas lebih mudah untuk melakukan pencarian informasi tentang keberadaan sumber melahap. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran,
Ye Xuan akhirnya menyerah pada ide untuk bergegas ke sumber melahap. Semuanya masih harus kembali ke alam semesta ketiga. Tentukan apakah Anda dapat menemukan sumber melahap, dan kemudian buat keputusan akhir berdasarkan hasilnya. Dalam hal ini, semua urusan di alam semesta pertama ini pada dasarnya telah berakhir. Ye Xuan segera hanya memiliki satu masalah untuk dipertimbangkan, dan itu adalah perjalanan kembali ke alam semesta ketiga Teran. Dia awalnya berencana untuk memanfaatkan fakta bahwa 5 bintang dan benteng kecil yang tidak tahu harus menggantung di mana di sekitar Sungai Singhe masih belum tahu bagaimana cara datang dan bagaimana cara sampai di sana dengan cepat. Namun, ide ini ditakdirkan untuk menjadi mimpi bodoh, karena tepat ketika dia memutuskan untuk kembali ke saat berikutnya, kekosongan Sungai Bintang yang awalnya tenang dan tak tertandingi ini, tiba-tiba menghasilkan perubahan yang mengejutkan dan besar. Semuanya tanpa peringatan. Dalam keadaan itu, Ye Xuan bahkan mengejutkan jiwa dan terbang di tengah jalan. Jalan yang gelap hampir membuat kaisar takut. Panggil, panggil, titik 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 titik. Dalam sekejap, 5 bola lampu hitam dengan diameter sekitar 20.000 meter hampir pada saat yang sama, dan 5 posisi virtual yang berbeda dari jauh muncul seketika. Ketika ruang itu tampaknya hancur oleh rasa takut yang bergetar, daun-daun tubuh Ye Xuan semuanya tegak. Ketika garis pandang belum melihat 5 sinar energi horor, ia melewati vibrato ekstrim yang unik ini. Suara itu, menyadari 5 orang besar yang berjongkok di kehampaan di sekitar putra matahari, keberadaan macam apa. Jadi, apa benteng kelas bintang itu? Itu jelas merupakan 5 benteng berbentuk bintang dengan diameter 100.000 meter. Ketika benteng perak kebangsaan Tianji menembakkan meriam cahaya yang menghancurkan semacam ini, Ye Xuan merekam suara gemetar yang unik ini, dan tidak ada kemungkinan kesalahan. Yang lebih mengancam jiwa adalah bahwa 5 meriam cahaya kematian yang mengerikan dipancarkan dari arah yang berbeda. Meskipun targetnya semua adalah superstar dengan jarak ribuan mil, putra Ye Xuan hanyalah salah satunya. Sinar energi itu tertegun dan masuk ke tengah. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat menghindarinya tepat waktu, maka akhir dari putra akan menjadi tabrakan kapal instan. Sinar energi dari 5 meriam cahaya mati berdiameter 20.000 meter, dan daun Ye Xuan hanyalah benteng besar berdiameter 10.000 meter. Itu harus dibombardir, dan itu harus langsung menguap dan menghilang. Benteng luar angkasa dan semua yang ada di dalamnya, termasuk Ye Xuan, akan benar-benar membara. Pada saat ini, dia masih belum tahu benteng langit berbintang yang memancarkan 5 sinar energi horor ini. Pada akhirnya, itu berasal dari kubu mana? Jika itu berasal dari keluarga surgawi, begitu anak suci itu terungkap, akhir Ye Xuan sebenarnya tidak sebesar dihancurkan oleh pihak lain. Namun, dia jelas belum mempertimbangkan hal ini. Krisis hidup dan mati telah datang, dan itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu harus dihindari dalam hal apapun. Bahkan jika itu terungkap, tidak ada cara, atau itu akan segera mati. Di bawah kebetulan ini, itu hanya kebetulan meledakkan sinar energi dari senjata suci-suci hingga diameter 20.000 meter, dan diameter lambung suci adalah 10.000 meter. Artinya, jika Anda ingin menghindar, anak suci itu membutuhkan jarak yang ditempuh hanya 10.000 meter, apakah itu kiri atau kanan. Di bawah latar belakang langit berbintang, jarak 10.000 meter benar-benar tidak signifikan, tetapi jika suatu kondisi ditambahkan di depan, yaitu, sinar energi dari meriam cahaya mati mendekati kecepatan, maka masalahnya adalah seketika. Tidak sederhana, bahkan dapat dikatakan bahwa itu mengasyikkan dan dapat dicapai dengan sukses. Itu tergantung pada kecepatan reaksi putra, ditambah sedikit keberuntungan. Semua ini, dalam sekejap, dianalisis dalam pikiran Ye Xuan dan hasilnya diperoleh. Hampir pada saat yang sama, teriakannya tiba-tiba keluar dengan keras dan bergema di seluruh ruang kabin komando di lantai atas putra. Urgensi hati terkejut, pergi, segera. Hei, tidak menunggu kata-katanya jatuh, frekuensi yang mencapai getaran samar terakhir telah dibor ke dalam telinga, dengan jelas bahwa sinar energi senjata cahaya mati muncul di sisi lambung kapal. Pada saat ini, kematian hampir berlalu, dan Ye Xuan menyadari bahwa sistem menelan telah mengeluarkan instruksi ke pusat kendali utama yang cerdas dari putra untuk pertama kalinya, dan dia tiba-tiba menghindari malapetaka. Saya menemukan bahwa seluruh tubuh saya, atas dan bawah, dalam dan luar, telah sepenuhnya basah oleh keringat dingin, booming. Boom, titik 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 titik.
Tidak menunggu Yesuan untuk kembali ke para dewa, di dalam bintang ajaib langit ribuan mil jauhnya, tidak ada ketegangan pada suara 5 suara yang mengguncang bumi. Sebagai tempat duduk kaisar dari kelompok iblis, jaringan bintang-bintang sihir lemah, dan setidaknya, sistem pertahanan bintang dan sistem peringatan jarak jauh masih tersedia. Meskipun sinar energi meriam cahaya mati mencapai ekstrim, bagaimanapun, setelah beberapa ribu mil ruang virtual, saya khawatir itu hanya akan berada di tengah jalan. Raja Sihir telah memperingatkan sebelumnya, dan meluncurkan sistem pertahanan bintang. Sederhananya, itu sebenarnya adalah topeng pertahanan yang menutupi seluruh bintang sihir, termasuk atmosfernya. Topeng pertahanan ini terdiri dari banyak stasiun pangkalan energi mikro yang disusun di luar atmosfer kaisar dan bagian dalam tubuh bintang. Itu langsung meledak dengan energi horor dan dibentuk oleh parit waktu pertama. 5 suara ledakan yang datang pada saat ini adalah sinar energi dari 5 meriam cahaya mati, dan pemboman keluar pada topeng pertahanan ini. Secara umum, ketika perlu menggunakan sistem pertahanan astronomi pamungkas ini, pada dasarnya menunggu krisis bertahan hidup, jadi semua topeng pertahanan tersebut semuanya diatur secara besar-besaran. Dan begitu topeng pertahanan diaktifkan, kausan juga akan terjadi dengan segala cara. Dalam satu kalimat, bayar semuanya, dan berusahalah untuk mencapai efek pamungkas. Karena alasan ini, 5 sinar energi tidak dapat menembusnya dalam sekejap setelah membombardir topeng pertahanan yang telah berhasil diaktifkan. Setelah gemuruh ledakan besar keluar, seluruh topeng pertahanan ditekan selama sekitar 2 detik, dan kemudian runtuh. Ada simpul energi yang tak terhitung jumlahnya yang diatur oleh teror tenaga kerja dan sumber daya material. Setelah 3 detik, itu berubah menjadi sampah. Namun, ini kurang dari 3 detik, tetapi dalam kasus Raja Sihir, itu sudah cukup. Bencana besar, keberhasilan diselesaikan. Senjata cahaya kematian dari benteng bintang sangat istimewa. Karena pancaran energi tersebut dibuat oleh generator energi cahaya antimateri di dalam benteng, karakteristik terbesarnya adalah melahap semua zat positif, bahkan cahaya pun tidak terkecuali. Segala sesuatu yang ada di depannya akan musnah dalam sekejap, dan hal yang sama belum pernah ada sebelumnya. Namun, ini juga merupakan kelemahan terbesar meriam cahaya mati. Kemampuan melahap semua materi positif ini sebenarnya dicapai dengan saling melindungi dan mengablasi antara materi dan energi positif dan negatif. Dengan kata lain, jika energi material positif di depan melebihi kekuatan keseluruhan dari sinar energi meriam cahaya mati, maka sinar energi ini pada akhirnya akan diimbangi, menghilang dengan tenang, dan tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan dan kematian. Meskipun sistem pertahanan bintang pamungkas bintang iblis hancur dalam satu gerakan, itu berlangsung kurang dari 3 detik, tetapi 3 detik inilah yang juga mengimbangi energi cahaya antimaterial dari 5 meriam cahaya mati hingga hampir 80%. Saat berikutnya retikel pertahanan runtuh, meskipun 5 sinar energi masih mengarah ke atmosfer kaisar sihir di retikel, dan langsung menembus ke bagian dalam bintang, tetapi warna sinar aslinya yang hitam menjadi hampir terang, telah memudar hingga hampir menghilang. Hanya 20% dari kekuatan yang tersisa, bahkan jika itu mengenai langit di atas kota kaisar, saya khawatir tidak ada cara untuk menembus sistem pertahanan kota-kota sihir. Untuk semua ini, Komandan Armada Benteng Teran, Jenderal Napoli, telah diharapkan. Dalam pandangannya, memulai putaran tembakan voli adalah masalah besar. Sistem pertahanan bintang-bintang ajaib telah hancur total. Tembakan kedua dari cahaya mati dapat langsung meledak ke bagian dalam bintang, dan tidak ada yang ketiga. Singkatnya, hari ini, Anda harus menyelinap ke lapangan di sini. Tentu saja, ini juga karena dia telah mengumpulkan intelijen dan analisis, dan menentukan bahwa Xuan Huangzi, yang berasal dari bintang nyamuk hitam, tidak berani melakukannya tanpa memasuki Raja Sihir. Sangat disayangkan bahwa putaran kedua perluasan ulang voli belum dikeluarkan, dan Napoli telah melihat benteng iblis tiba-tiba muncul di langit dari layar stereo holografik besar di depannya. Pihak lain juga meramal, awalnya di depan jalur sinar senjata cahaya mati yang ditembakkan dari benteng andalan di kakinya. Tetapi pada akhirnya, pada saat yang paling kritis, dia melepaskan pemeliharaan metode susunan tersembunyi dan meluncurkan kekuatan penuh. Dia juga menghindari ciuman yang menghancurkan dari sinar energi meriam cahaya mati. Kemudian, Napoli mengenali benteng iblis. Sebelumnya, ia telah menjelajahinya. Meskipun tidak ada logo di lambung kapalnya, ia yakin bahwa ini adalah putra. Sialan,
Sang jenderal hampir membunuh Kaisar Xuan. Di bawah pesona itu, Laksamana Napoli tertegun lalu tertegun dan segera mengeluarkan instruksi baru. Hampir meraung seperti guntur, semua benteng mendengarkan, segera mengepung, dan pada saat yang sama membuka ruang kejut tingkat benteng, kekuatan untuk mendapatkan yang terbesar bagi Laozi, kali ini, pastikan untuk hidup Xuan. Hei, pastikan untuk mengambil kaisar kita dewasa, ambillah dengan aman. Setelah berhasil, segera kembali, jangan menunda sedetik pun. Dengan dirilisnya perintah terbaru ini, instruksi pertempuran sebelumnya telah dibatalkan secara otomatis. Xuan Huangzi tiba-tiba muncul, dan tampaknya berada di tengah-tengah benteng bintang 5. Ini jelas merupakan irama ikan yang secara aktif mengebor jaring. Anehnya, seluruh armada benteng Teran, termasuk Naples, pada saat ini, benar-benar melupakan bintang ajaib. Satu-satunya hal di hati saya adalah menangkap Kaisar Xuan dan membawanya pergi. Hanya Huang Sulong Tianba di kabin komando atas benteng utama dengan sisi yang sama dari Naples, wajahnya muram, jauh di dasar, dan dari waktu ke waktu ada kabut tenda yang berkedip cepat, jelas terkejut, dan sangat tidak menyenangkan. Adapun Xuan Yuanxian yang berdiri di sisi Naples, itu sudah dengan gugup mengangkat tangan giok dan menutupinya di bibir yang cantik. Saat itu, jiwa yang mengejutkan darinya keluar. Segera, termasuk benteng utama tempat Naples berada, benteng bintang 5 Teran dengan cepat meraung ke arah yang berbeda, dan pada saat yang sama membawa ledakan suara siulan. Putra-putra juga menanggapi di masa depan, dan dia sudah membuat pangsit-pangsit dan jatuh ke dalam pengepungan 5 benteng. Osilator ruang angkasa di tingkat benteng bintang, itu bukan efek umum. Ye Xuan dalam putra-putra menemukan bahwa bentengnya tidak dapat bergerak dalam sekejap, tidak hanya tidak dapat memperluas lompatan ruang angkasa, bahkan gelombang yang bergoyang di puncak berlayar tidak mungkin lagi. Ini adalah larangan ruang angkasa yang nyata. Itu dibentuk oleh 5 benteng bintang berdiameter 100.000 meter dan peluncuran skala penuh osilator ruang angkasa raksasa kapal. Secara umum, kapal perang planet kelas kilometer diperkirakan telah dikejutkan. Tubuhnya hancur dan hancur. Menghadapi semua ini, wajah Ye Xuan langsung muram. Dia memutuskan untuk kembali ke alam semesta ketiga, dan bahkan dia sudah siap untuk pergi, tetapi sekarang dia adalah hantu yang dihalangi oleh orang-orangnya sendiri. Apakah pangeran ini tikus jalanan atau ikan jaring? Hanya saja, booming, boom, titik. Tepat saat putra matahari didorong oleh 5 benteng bintang Teran hingga mencapai kekuatan maksimum ruang angkasa kapal, ia tampak terperangkap dalam lumpur dalam sekejap, dan ketika ia sama sekali tidak dapat bergerak, ribuan mil jauhnya dari arah bintang ajaib, jalan itu meraung. Suara itu juga langsung datang, dan bergema di seluruh bagian kehampaan. Iblis bukanlah kesemek lembut yang diremas secara sembarangan. Terlebih lagi, ia masih terhalang di pintu bintang kaisar, dan meluncurkan putaran tembakan diam-diam. Sistem pertahanan langit berbintang, yang telah dihabiskan untuk sumber daya keuangan dan material yang tak ada habisnya, telah hancur total. Warna seluruh keluarga kerajaan iblis dan iblis sangat bagus. Dalam hal ini, Kaisar Mo meminta agar tidak akan pernah mudah untuk dihentikan. Faktanya, serangan balik, pertama kali telah datang. Memang benar bahwa tidak ada benteng bintang berdiameter 100.000 meter di kelompok iblis. Belum lagi 5, tidak ada satupun. Mereka tidak pandai dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka tidak tertarik pada hal ini. Semua kapal perang hampir semuanya dipindahkan oleh keluarga surgawi. Pengintai iblis tidak berbeda dengan manusia. Penggunaan keluarga surgawi masih sangat besar. Namun, itu masih belum cukup bagi orang-orang Tianji untuk membuka pembunuh pamungkas Star Fortress yang berorientasi strategis kepada mereka. Jika iblis memiliki sikap memberontak, masalah itu akan menjadi siku Tianji. Meski begitu, benteng raksasa kelas Tianzu dan kelas Xingyu di bawah diameter 100.000 meter telah dialokasikan banyak. 10 suku asing teratas secara alami tidak memilikinya, tetapi di 2 satelit yang menjaga kota sihir, yaitu bintang-bintang bagian dalam penjaga sihir dan penjaga sihir, benteng raksasa 20.000 meter dan 50.000 meter. Jumlahnya sebenarnya cukup banyak, dan selalu dalam keadaan siap. Terutama dalam kasus bahwa Devil's Starfield tidak terlalu datar baru-baru ini. Terakhir kali Ye Xuan melihat beberapa bintang kelas 50.000 meter di dermaga bintang Magic One, yang hanya salah satu dermaga bintang Magic One.
Ada 5 dermaga bintang skala besar dari kelas yang sama, dan masing-masing penjaga sihir dan penjaga sihir. Level kelas bintang di setiap dermaga bintang adalah 3, dan kelas bintang 20.000 meter adalah 5. Dihitung, Raja Sihir dapat memasuki kelas bintang 50.000 meter medan perangkapan saja, yaitu 30, dan kelas bintang 20.000 meter adalah 50. Adapun benteng biasa dengan diameter 10.000 meter, jumlahnya telah melampaui 100. Pada saat ini, dengan saat murka Kaisar Mo, deru-deru, 10 dermaga bintang besar di 2 satelit ajaib Kaisar hampir berada di sarang. Hampir 300 benteng luar angkasa, yang terakhir adalah benteng besar berdiameter 10.000 meter. Itu padat penduduk, itu seperti belalang. Itu ditarik dari arah yang berbeda dari 2 satelit dan berkumpul bersama untuk membentuk pasukan benteng yang besar. 5 benteng Teran di sini dipaksa untuk datang. Ketika masih jauh, beberapa benteng raksasa kelas bintang setinggi 50.000 meter, yang memiliki jangkauan jauh, telah meluncurkan pemboman. Sinar energi senjata Super Comet berdiameter 5 km telah ditembakkan seperti tembakan datang. Pada saat yang sama, menuju ke arah lain dari medan bintang nyamuk hitam, sesosok-sosok kuat yang dibentuk menjadi pita pamungkas, tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan kemudian dengan cepat menggeser semua napas, semuanya menjadi satu. Kekosongan itu, lihat dengan aneh ke sisi ini untuk memperhatikan dengan saksama. Itu adalah ekor yang secara tidak sengaja dihancurkan oleh Napoli beberapa hari yang lalu. Itu telah mengejar elit tingkat tinggi dari jejak kaki Yesuan. Menurut kecepatan normal titik hitam yang kuat, bintang nyamuk hitam tiba di jalan tubuh fisik melintasi kehampaan. Awalnya harus tiba dalam sehari, tetapi Yingtai tiba lebih awal, jelas dalam perjalanan untuk mengembangkan semacam hukum atau cara rahasia. Pada saat ini, pemandangan di depan matanya ini bahkan mengejutkannya. Tetapi dengan sangat cepat, perhatiannya tertarik pada putra suci yang terperangkap dalam pengepungan, dan di tengahnya, dia mengeluarkan kesuraman yang tak terduga. Xuan Huangzi benar-benar dibungkus dengan pangsit. Ini terlalu tak terduga, anak itu sangat licin, diperkirakan reinkarnasi berlumpur, terakhir kali saya tidak tahu apa artinya, benar-benar menghilang seketika, lolos dari jangkauan penginderaannya, tetapi itu adalah jarak langit berbintang yang sangat luas, jelaskan dia pasti memiliki cara khusus. Sayangnya, kali ini ditanam. Diperkirakan akan dibawa kembali secara paksa ke alam semesta ketiga Teran. Begitu saya membaca ini, mata Yingtai langsung terangkat, dan setelah 2 detik, tampaknya ada pemasukan. Bibirnya sedikit menyeringai dan menyeringai lembut, terkikik, kembali ke Teran, seharusnya tidak akan berlarian seperti ini. Tampaknya cinta Nona pada kupu-kupu ditakdirkan untuk kehilangan alam semesta pertama. Tidak hanya objeknya adalah Teran, bahkan tempat di mana romansa itu terungkap, tetapi juga alam semesta ketiga Teran. Namun, tiba-tiba muncul di posisinya yang baik, saya khawatir masih ada beberapa detail yang perlu diatur terlebih dahulu. Jadi sumpah dinasti abadi, sumpah itu sangat diperlukan. Sayang, cepatlah pulang, kembalilah dulu, aku menunggumu. Sungguh sulit membayangkan seperti apa jadinya saat kau pulang dan melihat bahwa kau telah menunggu lama, dan saat kau masih bermain panas-panasan dengan kerabat keluarga kerajaanmu. Sungguh, menantikan, tertawa cekikikan, makin lama makin menarik. Di tengah tawa, Yingtai diam-diam berbalik dan berjalan ke arah lubang cacing yang berada di tepi ladang nyamuk hitam dan mengarah ke alam semesta ketiga Teran. Yesuan tidak tahu tentang rencana masuknya Yingtai. Pada saat ini, ia telah ditakuti oleh benteng iblis besar yang telah dibombardir di langit ribuan mil jauhnya. Ratusan benteng luar angkasa telah berkumpul bersama, hampir setengahnya adalah 20.000 dan 50.000 bintang, dan pemandangannya benar-benar spektakuler. Alasan mengapa Yesuan terkejut bukanlah karena takut pada apapun, tetapi untuk tidak mengekspos putra. Karena 5 benteng bintang yang disergap di sini bukanlah makhluk surgawi, itu berarti identitasnya belum terungkap. Jika demikian, itu harus disembunyikan. Identitas ini, jika Anda ingin menggunakannya nanti. Begitu putra matahari terlihat oleh Legiun Iblis dan kemudian dibawa pergi, mata keraguan akan menyatu dalam sekejap. Untungnya, pada hari Jumat, benteng bintang adalah raksasa, dan sekelilingnya ketat. Bagian tengah putra ditutupi dengan ketat, selama Legiun Iblis disingkirkan sebelum kedatangan Iblis, status nyamuk hitamnya sebagian besar dapat dipertahankan. Dari pemikiran seperti ini, saya awalnya berencana untuk menjadi sensasional, mengguncang kemuliaan Kaisar,
dan memberi komandan armada Terran ini sedikit Yesuan milik Maweix. Ketika satu langkah mengambil putra, dan kemudian melambaikannya, itu akan mendapatkan dunia tubuh yang abadi. Pada saat yang sama, salah satu benteng bintang pada hari Jumat, dinding luar benteng utama tempat Napoli berada, juga memiliki pintu masuk lorong, yang dengan jelas membuka lorong untuk menyambut irama kembalinya Kaisar. Yesuan mendengus dan menyembunyikan sosoknya. Dia melangkah ke pintu masuk lorong. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di pos komando teratas benteng utama. Semua orang, semuanya dengan antusias memusatkan perhatian mereka. Datanglah, termasuk Xuan Yuan Zijing. Melihat momen yang sama dari gadis ini, wajah Yesuan tiba-tiba berubah liar, dan hatinya berduka, hancur.